Berhenti. Aduh, Pak, ada apa ini, Pak? Di depan ada banjir bandang. Pak, ini gimana, Pak? Aduh, Pak. ya Allah. Aduh, Pak, ini mau melahirkan, Pak. Nggak bisa. Tadi, Allah. Banjir bandang. Iya, Bu, sabar, Bu. Aduh. Sabar, Bu. Iya, Bu, sabar, Bu. Sabar, Bu, ya. Sabar. Pak, jalan, Pak. Ayo, aduh, ya Allah. Aduh. Pak. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Laiskodat, tergelincir dan nyaris ikut terseret banjir di Sungai Oravan. Saat itu, Victor beserta rombongan dalam perjalanan kunjungan kerja ke desa tersebut. Namun saat tiba di sekitar sungai, ada sebuah mobil yang terjebak dan terseret arus banjir. Mobil ditumpangi seorang warga beserta anaknya. Kemudian Victor dan beberapa orang staf ikut membantu mengevakuasinya, menarik tali yang terikat pada mobil tersebut. Tapi derasnya arus sungai menyebabkan pijakan kaki Victor goyah dan membuatnya jatuh. Sontak orang-orang yang berada di dekatnya segera menarik badannya kembali ke atas. Mobil hitam itu berhasil dievakuasi setelah 2 jam kemudian dan semua selamat. Tim gabungan dan Basarnas Kabupaten Sumedang, Jawa Barat mengevakuasi para korban yang terjebak banjir di Dusun Tajur, Desa Cipancar, Kecamatan Sumedang Selatan. Dengan menggunakan tangga dan kayu, petugas berhasil mengevakuasi satu persatu para korban ini. Hal ini dikarenakan jembatan yang menjadi akses warga hancur dihantam banjir bandang. Intensitas curah hujan yang tinggi membuat Sungai Cihonje meluap, menyebabkan beberapa rumah terendam air. Petugas berhasil mengevakuasi 18 orang warga yang terjebak banjir tersebut. Seorang ibu bernama Venita Ngedes, asal Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, terpaksa melahirkan di tengah perjalanan menuju puskesmas. Semua itu disebabkan oleh jalan desa yang rusak dan tak bisa dilalui mobil ambulans. Warga kemudian menggotong Venita dengan tandu. Perjalanan menuju puskesmas memakan waktu yang cukup lama karena jarak yang harus ditempuh warga sejauh 5 km. Namun belum tiba di puskesmas, Venita merasakan perutnya mulas. Seorang bidan desa yang ikut bersama warga kemudian membantu Venita melahirkan di tengah jalan. Beruntung, Venita dan bayi yang dilahirkannya selamat. Sebuah video mendadak viral, di mana dalam video tersebut memperlihatkan seorang ibu yang baru melahirkan sedang ditandu dengan bambu dan kayu melewati jalan rusak. Peristiwa itu terjadi di Kampung Cicendo, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sebelum ditandu, Ranti sempat berjalan kaki. Namun karena kondisi fisik yang kurang sehat, para kerabat memutuskan untuk menandunya. Selain kondisi fisik Ranti yang lemah, juga disebabkan jalan yang rusak parah menjadi kendala akses pulang ke rumah. Sebelumnya pada pukul 2 pagi, Ranti sudah merasakan kontraksi pada perutnya. Keluarga pun kemudian membawa Ranti ke rumah sakit. Namun karena belum waktunya lahir, Ranti disuruh pulang kembali. Namun pada pukul 8 pagi, Ranti kembali merasakan kontraksi. Keluarga kemudian membawa Ranti ke bidan. Dan akhirnya Ranti melahirkan bayinya dengan selamat. Mendambakan lahirnya sang buah hati dari rahim seorang ibu dengan selamat adalah sebuah harapan besar bagi seorang suami dan keluarga. Pertaruhan antara hidup dan mati menjadi perjuangan seorang ibu ketika melahirkan bayi dari rahimnya. Proses persalinan terkadang tidak hanya di rumah sakit saja. Namun ada sebagian kaum ibu yang merasakan proses persalinan itu terjadi di dalam mobil atau di tempat lainnya. Sudah pasti proses lahiran yang mendadak ini terkadang tidak didukung oleh peralatan medis yang semestinya. Hal ini bisa saja dapat membahayakan ibu atau bayi yang dilahirkan. Tapi berkat doa dan takdir Tuhan, banyak ibu yang selamat dari proses persalinan yang mendadak itu. Di Desa Sukamulya, Kabupaten Cianjur, seorang ibu terpaksa harus melahirkan di dalam mobil yang akan membawanya ke rumah sakit.
Nurjanah merasakan mulas pada perutnya. Dia lalu keluar rumah untuk memanggil suaminya. Pak, Suaminya yang sedang membersihkan rumput di halaman rumah kemudian menghampiri Nurjanah yang sedang menahan mulas di perutnya. Astagfirullahaladzim, Bu. Pak, Allahu Akbar. Bu, kenapa? ini kayaknya melairan ya Pak. Aduh sakit banget. Ya udah yuk kita bawa ke bidan langsung yuk. Ayo, Bu. Jadi pada saat itu saya udah benar-benar mulas banget. Terus saya diantar ke bidan yang ada di desa saya. Sabar, Bu. Ini kita udah sampai di depan nih. Sang suami kemudian mengantar Nurjanah ke rumah bidan desa. Sepanjang jalan menuju ke rumah bidan desa, Nurjanah terus merasakan mulas. Sebentar lagi kita sampai ke bidan ya. Tahan dulu, Bu ya. Tapi peralatan yang ada di bidan tidak memadai untuk melahirkan. Bu, gimana Bu kondisi istri saya, Bu? Bidan kemudian melakukan pemeriksaan pada kehamilan Nurjanah. Karena tidak didukung oleh peralatan medis yang lengkap, bidan tak sanggup untuk mengeluarkan bayi dari rahim Nurjanah. Bidan lalu membawa saya ke rumah sakit yang ada di kota Cianjur. Bidan desa lalu memutuskan untuk membawa Nurjanah ke rumah sakit di kota Cianjur. Dengan mobil salah seorang saudara bidan, Nurjanah kemudian dibawa ke rumah sakit. Ayo, Pak. Pak, jalan, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Udah nggak tahan istri saya, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Bu. Sabar, Bu. Tarik nafas. Ayo, Pak. Tidak tahan lagi, apalagi jalan di desa saya memang sudah rusak parah. Satu-satunya jembatan yang bisa dilalui. Sepanjang perjalanan menuju ke kota Cianjur, Nurjanah terus merasakan kontraksi pada kehamilannya. Sabar, Bu ya. Pak, cepet, Pak. Ayo, Pak. Sabar, Ibu. Udah mau keluar Pak. Sabar, Bu. Ya Allah, ini mau keluar. Ayo, Pak, cepet, Pak. Ketika mobil yang saya tumpangi akan melewati jembatan itu, ada warga yang mencegat mobil saya. Katanya jembatan tidak bisa dilalui karena banjir bandang. Di depan ada banjir bandang. Nggak bisa. Namun ketika mobil hendak memasuki area jembatan, seorang warga menghentikannya. Warga melarang mobil untuk melintas. Aduh, Pak, ada apa ini, Pak? Di depan ada banjir bandang. Warga melarang mobil untuk melintas karena sedang terjadi banjir bandang. Bu, gimana, Bu? Bidan. Sekarang palanya pindahin ke sana aja. Kakinya di sini. Di situ saya sudah nggak kuat banget, hanya bisa berdoa semoga banjirnya cepat surut. Tapi semua sudah menjadi kehendak Allah. Kepanikan terjadi di dalam mobil. Melihat kondisi Nurjanah yang terus mengalami kontraksi, bidan desa terus berusaha membantunya. Sementara suami Nurjanah hanya bisa berdoa melihat kondisi istrinya itu. Alhamdulillah, Bu. Anak kita sudah lahir, Bu. Alhamdulillah, anak kita sudah lahir. Saya melahirkan di dalam mobil. Alhamdulillah, walau dengan peralatan seadanya, saya dan bayi saya lahir dengan selamat. Suara tangis bayi pun terdengar. Nurjanah melahirkan bayinya di dalam mobil. Wajahnya berkeringat, mengucap doa syukur karena telah melahirkan bayinya dengan selamat. Sobat penyintas, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ada baiknya bila seorang ibu hamil yang berada di kawasan rawan bencana dievakuasi terlebih dahulu ke tempat yang lebih aman hingga bayinya lahir. Disarankan bagi ibu hamil selalu mengecek kondisi kandungannya di rumah sakit atau di bidan terdekat untuk mengetahui kapan kelahiran bayi dalam kandungannya akan keluar. Hal ini harus dilakukan secara rutin agar seorang ibu tidak melahirkan secara mendadak di saat yang tidak tepat. Dengan mengikuti saran dan anjuran dari dokter atau bidan yang menangani kehamilan pada seorang ibu, proses persalinan pun akan terjamin aman baik bagi ibu maupun bayinya.